Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih saya nggak unboxing dan review sebuah casing. Rasanya gimana gitu ya? Padahal casing ini salah satu perangkat yang bikin PC kalian kelihatan lebih wow, lebih ganteng lah pokoknya. Nah, sebelum membahas mengenai casing satu ini, bagi yang baru kali pertama mampir ke channel ini, gak ada salahnya buat di subscribe ya, biar saya cepetan jadi sultan. Amin. Texware Force M2, rada susah nih ngomong fork ya kali ya. Casing ini dikhususkan hanya untuk motherboard tipe micro ATX atau disingkat MATX dan juga mini ATX. Jadi jangan sampai kalian salah beli motherboard, ntar malah beli motherboard standar ATX buat casing ini. Gak muat bos, itu namanya pemaksaan. Nah, casing ini dijual di rentang harga 600 sampai 700 ribu rupiah. Murah. Ya nggak terlalu murah sih, bahkan ada pesaingnya dengan harga lebih murah 100 ribuan dibanding tipe ini. Box casing ini tergolong simple ya, dengan dus berwarna coklat dan sedikit informasi di bagian depannya. Ini bukan coklat beneran ya, jangan dimakan. Merek sama tipenya terpampang jelas dan ada juga peringatan, woi ini kaca, hati-hati kalau membawanya. Gitu nggak sih artinya? Pada bagian samping sebelah kiri kita bisa lihat spesifikasi lengkap dari casing ini. Monggo di pause videonya biar kalian bisa lihat detailnya. Lanjut samping sebelah kanan, kalian bisa lihat ada pemberitahuan bahwa casing ini memberikan bonus 3 kipas ARGB secara gratis. Yaitu dia yang bikin casing ini rada mahal dibanding merek lain. Dan juga ada pemberitahuan color atau warna casing ini. Kebetulan saya suka warna putih. Ya biar kita kembali suci di hari Nan Fitri. Sorry ngelantur. Setelah dibuka langsung terlihat jelas tampang dari casing ini. Warna dominannya adalah warna putih, tapi biarpun begitu ada warna hitam di bagian tertentu. Pada bagian depan bagusnya nih casing udah full mesh ya, yang artinya sirkulasi udara bisa lebih baik lagi dibanding non mesh. Nah, bagian mesh ini warnanya hitam ya. Bagi yang belum tahu mesh itu maksudnya gimana, nah mesh itu bagian depannya itu bolong-bolong kecil-kecil. Jadi udara dari luar itu bisa disedot secara maksimal. Di sini terlihat juga secara remang-remang 2 kipas yang terpasang di bagian depan. Kalau diperhatikan pada bagian meshnya ini sedikit ada motif dan juga sedikit menonjol. Dah ganti aja, jangan menonjol, biar gak mikir aneh-aneh. Agak cembung maksudnya. Jadi kelihatan lebih menarik ya kalau model kayak gini. Pada bagian samping khususnya tempered glass kelihatan jelas ada peringatan untuk hati-hati membawa karena ini kaca. Dan pada bagian pojok kanan bawah kita bisa lihat tanda panah ke bawah. Nah ini ternyata memberitahukan ke kalian cara membuka penutup sampingnya. Kalian harus memasukkan 2 jari ke dalam baru bisa kebuka. Simple. Ya sebenarnya malah ribet. Kenapa nggak pakai handle misalnya? Biar lebih mudah membuka penutup samping ini. Penutup kaca ini pun udah ada 2 magnetnya biar bisa mengunci penutup ini biar erat. Ya kayak kita punya pasangan itu harus ada magnet. Kalau nggak ada magnet yang ada kita malah terpisah. Ngelantur. Sekarang kita buka dulu penutupnya nih biar nggak ketiban apes. Ntar kalau jatuh pecah rugi dong. Nah buat buka penutup ini gampang banget ya. Tinggal kalian angkat keluar dari engselnya dan penutup pun langsung kebuka. Di sini kalian bisa lihat ada 2 pengunci kaca ini. Ya semacam aluminium atau seng gitu ya. Langsung kelihatan ya bagian dalam casing ini cukup lega dan terlihat jelas lubang kabel manajemennya juga cukup baik. Di sini juga kalian bisa lihat udah disediakan 6 baut dudukan motherboard. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat pasang baut ini ke dalam casing ini lagi. Di sini juga kalian bisa lihat jarak motherboard ke casing atas itu nggak terlalu deket ya. Ya cukup lumayan jauh ya dibanding yang terlalu nempel. Untuk total kipas yang bisa dipasang di casing ini jumlahnya ada 5 kipas. 2 bagian depan ukuran 120 atau bisa kalian pasang 140 mm. 2 di atas ukuran 120 mm dan 1 di belakang ukuran 120 mm. Nah untuk water cooler yang bisa dipasang di casing ini saya nggak dapat info dari webnya. Kemungkinan yang bagian depan ini bisa dipasang water cooler 240 mm atau bagian atasnya juga sama, mungkin ya. Oke lanjut, sekarang kita buka cover bagian depan. Caranya gampang banget nih. Masukkan 4 jari kalian ke dalam lubang buaya, celah atau lubang bagian cover depan. Terus kalian tarik pakai perasaan, jangan kenceng-kenceng, ntar malah patah pengunci covernya. Dan tara, langsung bisa dibuka. Di sini kalian bisa lihat ya. Buat buka meshnya cukup mudah, tinggal dilurusin aja penguncinya dan kalian tinggal angkat meshnya. Dan mesh depan casing ini langsung kebuka. Setelah cover terbuka, terlihat jelas nih 2 kipas bagian depan, warna putih bagian bilah kipas dan hitam di bagian bodinya.
Oke, lanjut pada bagian belakang casing. Terlihat di sini 4 slot ekspansi dan juga bonus kipas satu lagi di bagian belakang. Dan casing ini malah memberikan warna cat hitam di bagian belakang. Rada aneh sih menurut saya. Kenapa nggak putih aja atau variasi? Jangan full hitam biar kelihatan lebih cantik lagi. Lanjut pada bagian bawah casing, kalian bisa lihat ada keterangan HDD sama SSD. Ya, buat kasih tahu di bagian dalam casing atau PSU cover itu adalah tempat hard disk dan SSD. Dan di bagian ventilasi power supply ada dust filter, tapi nggak pakai magnet ya. Sistem bukanya pun cukup gampang nih, tinggal tarik terus dicelupin. Sorry, bercanda. Oh ya, pada bagian kaki casing ini udah dilapisin busa berwarna hitam. Jadi kalau ditaruh di meja kaca nggak langsung kegeser kalau kesenggol. Oke, lanjut pada bagian atas casing ini terlihat jelas di sini ada 2 USB 3.0, kemudian audio, terus ada tombol reset dan juga tombol power yang kalau ditekan bunyinya titik-titik. Di bagian ventilasi udaranya nggak dapet dust filter, tapi ya sebenarnya dust filter ini malah ngalangin udara untuk keluar ya. Ya, sekarang kita buka penutup sampingnya di bagian kabel manajemen. Dan penutupnya ini nggak ada tonjolan. Ini menandakan harusnya ruang buat kabel manajemen di casing ini cukup baik. Penutup casing ini juga cukup tebal loh. Dan setelah dibuka udah kebayang nih gimana cara ngerapin kabel di casing ini. Di sini bisa kalian lihat kabel casing ini udah berwarna hitam semua, dan satu hal yang kelihatan menonjol, menonjol lagi nih, maksudnya nampak jelas adalah tempat SSD berwarna hitam. Dan untuk membuka tempat SSD ini cuma pakai satu baut, gampang banget. Nah, di sini kalian bisa lihat nih bungkusan plastik untuk peralatan tempur buat masang perangkat komputer di casing ini. Selain baut-baut pengunci yang disertakan, casing ini udah kasih 4 kabel TIS. Ya walaupun kurang banyak sih, tapi minimal dihargain dong kebaikannya. Sorry. Nah, baut-baut ini berwarna hitam semua ya, bahkan dudukan motherboardnya pun berwarna hitam. Nah, ini bautnya ada buat SSD atau motherboard, buat power supply atau hard disk, dan juga buat VGA. Ya, sekarang kita lihat kabel-kabel dari casing ini. Di sini ada kabel USB 3.0, power on off reset, power LED dan HDD LED, HD audio, dan ada konektor ARGB 3 pin. Wih, keren nih, bisa bling-bling kipasnya. Maksudnya bling-blingnya itu sewarna. Terus ada sambungan kabel antara kipas satu ke kipas yang lainnya. Ya, ini fungsinya biar semua kipas itu kasih bling-bling yang sama. Kalau merah ya merah, biru ya biru. Kalau nggak dipasang nanti malah beda pendapat. Warna. Oke, sekarang kita lihat area bawah power supply dan hard disk. Kelihatan di sini nggak terlalu luas ya. Intinya casing ini nggak terlalu panjang, dan enaknya casing ini udah ada rak hard disknya. Ya, walaupun buat pasang hard disk di bagian ini itu bisa langsung aja ya, tanpa harus kalian copot, tapi enaknya kalian copot terlebih dahulu 2 baut pengunci dudukan hard disk di bawah casing. Setelah 2 baut tadi kebuka, tinggal kalian geser dan langsung kebuka dudukan hard disk ini. Nah, buat pasang hard disk ini kalau kondisi kosong itu gampang banget, tapi kalau semua perangkat udah kepasang di casing ini bakal ribet ya. Oh ya, ini saya kelupaan nih, bagi kalian yang motherboard yang nggak support dengan ARGB 3 pin, cara mudahnya sih tinggal pasang tombol reset di kabel ini, biar kita bisa atur warna kipas dengan cara pencet-pencet tombol reset. Jadi fungsi tombol reset statusnya hilang, ganti tombol LED. Ya, akhirnya kita bakal pasang perangkat di casing ini. Nah, buat masang perangkat di casing ini saya nggak punya masalah berarti ya. Masalah saya itu di kehidupan. Sorry. Ya, cukup mudah sih kalau kata saya. Walaupun ada satu kendala yang cukup terasa ya, pas mau pasang VGA saya lupa nyopotin penutup slot ekspansi, dan alhasil buat bukanya ya mesti hati-hati ya, takutnya bikin lecet motherboard atau parahnya bikin copot kapasitor motherboard yang berada di sebelahnya. Buat nyusul kabel-kabel di casing ini cukup mudah banget, udah disediain lubang atau tempat kabel TIS biar kabelnya nggak numpuk dan menghalangi penutup casing. Selain masalah pemasangan VGA, buat pasang hard disk itu ketika kondisi power supply udah dipasang itu malah ribet. Makanya kalian harus pasang hard disk ini sebelum power supply-nya dipasang. Nah, beginilah kurang lebih tampilan ular-ular yang tersusun di casing ini. Oke, lanjut, kita tutup terlebih dahulu. Dan beginilah tampilan bagian depan. Ya cukup rapi sih, walaupun ada kabel ARGB kipas yang sedikit mengganggu. Nggak taunya nggak fungsi di motherboard MSI H510M ini. Setelah dihidupkan, tampilan casing ini mengingatkan saya dengan merek Texware.
Emang iya ya, sorry. Tampilannya itu terkesan sederhana ya. Salah satu yang cukup disayangkan, kipas bagian depannya itu hanya 120 mm. Kenapa nggak dibonusin yang 140 mm? Biar sirkulasi udaranya lebih baik lagi. Tapi ya namanya bonus ya, terima aja. Toh harganya masih termasuk murah kalau dilihat dari fitur yang diberikan. Oke guys, harga casing ini tergolong masuk akal. Alasannya pertama, casing ini udah full mesh dan ini jaminan sirkulasi udara yang lebih baik. Kedua, casing ini memberikan bonus 3 kipas ARGB. Kebayang loh kalau kalian beli kipas tambahan lagi nih dengan fitur ARGB-nya. Ketiga, biar kata slot USB bagian depan cuma 2, tapi ingat, udah USB 3.0 semua. Jadi bisa maksimal buat curi-curi data. Maksudnya pindah-pindah data. Keempat, penutup casing ini udah pakai engsel, jadi gampang buat buka tutupnya. Lantas kira-kira apa nih kekurangannya? Nah, buat buka penutup casing ini rada sulit ya. Kenapa nggak dikasih handle? Seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, biar lebih praktis. Terus perpaduan warna hitam itu sebenarnya menarik, cuma sayang bagian belakang itu full hitam, jadi kesannya malah aneh aja ya, kayak dipaksain gitu. Selebihnya, casing ini udah cukup memuaskan. Bagi kalian yang mau rakit PC gaming murah meriah dengan bonus kipas ARGB, rasanya casing ini layak untuk dilirik. Ya sampai di sini aja dulu bahasan casing PC gaming murah dengan harga 600 ribuan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.